Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos. Kita kembali lagi dengan si Chrome ya. Si Chrome yang terisekai menjadi undead. Dan ia sekarang telah berevolusi menjadi seorang ghoul. Bukan seorang sih, tapi monster ghoul. Dan dia malah ketemu sama adiknya yaitu Camilla. Ya, seperti apa kisah selanjutnya dari si Chrome ini? Kita langsung aja lah dicapcus. Chrome yang saat ini level 14 akan melawan Ogre yang level 22. Ya, memang agak jauh ya, tapi gimana lagi? Ini demi menyelamatkan adiknya Camilla, ia harus bertarung melawan monster yang kuat. Kemudian Ogre mementung dadanya, Chrome langsung menghindar. Chrome bersiap untuk menyerang. Ia mau menyerang luka tangannya yang potol itu ya. Ya, sepertinya si Ogre itu tinggal dihajar aja itu di bagian yang lukanya itu ya. Mungkin kalau dihajar di bagian situ, ia langsung KO. Oke dah, langsung diserang dan serot. Cakaran. Ya, cakaran maut oleh si Chrome. Wanjir, malah kena perut sampingnya. Si Ogre menghindar, tapi kena perutnya itu ya. Si Ogre pun kesakitan. Ia pun bergerak mundur. Kemudian Chrome mengambil ice-nya si Camilla itu ya. Dan ia melemparnya. Dan tepat kena kepala si Ogre. Si Ogre pun lengah. Chrome melompat ke arah tangannya Ogre yang terluka. Akan tetapi... Wanjir, si Ogre menyadarinya dan ia menyerang dengan gadanya. Chrome menahan serangan itu dengan tangannya dan akhirnya tangannya Chrome malah patah tulang. Wanjir. Wanjir dah, langsung mengsol itu ya tangannya si Chrome. Ternyata Ogrenya masih kuat, cuk. Gaswat ini. Apalagi tangan kiri Chrome udah nggak bisa digunakan. Dan sayangnya skill regenerasinya tidak bekerja untuk patah tulang. Waduh, gaswat. Kemudian Ogrenya marah. Ia menyerang Chrome dengan gadanya. Ya, gadanya meluncur ke arah Chrome. Chrome menghindarinya. Ia menghindar dengan meluncur. Ogrenya jadi kesal banget dah. Ia pun melancarkan serangan beruntun dan tapi Chrome berhasil menghindar dengan sempurna. Ia bergerak dengan cepat. Karena nggak kena-kena, si Ogre menyerang dengan giginya. Ia meraung dan mau memakan Chrome. Wanjir, gaswat, gaswat, gaswat. Nih, makan nih tangan gue yang patah tadi. Wadidaw. Chrome memasukkan tangan kirinya ke mulut Ogre. Ia mengorbankan tangan kirinya. Kemudian, cerong. Tangan kiri Chrome potol, tapi ia melihat celah terbuka lebar. Chrome juga menggunakan jurus keduanya, yaitu gigi tajam. Chrome menggigit lehernya si Ogre. Ia menyedot cairan merahnya si Ogre dan syut. Modar dah akhirnya si Ogre. Ya, si Ogre modar kehilangan cairan merah. Wanjir, malah disedot. Chrome mencabik-cabik lehernya itu ya dan menyedot cairan merahnya. Bener-bener dah, udah kayak vampir aja nih si Chrome. Dan notifikasi pun muncul, 128 poin XP diperoleh, naik level menjadi level 18. Wah, mantap, naik level sampai 4 kali. Dan tangan kiri Chrome langsung disembuhkan berkat naik level. Mantap bos, keren ini. Chrome sempat berpikir kalau tangannya tidak sembuh. Ternyata selama ia masih hidup, apapun lukanya, ia akan terregenerasi. Jadi kalau lukanya parah, ya regenerasinya akan lama gitu ya. Dan oke dah, sekarang saatnya menyelamatkan Camilla. Si Camilla masih pingsan. Untung ia pingsan, jadi ia tidak melihat si Chrome bertarung dengan ganas. Ya, kemudian Chrome menggendong Camilla dan ia mencari petualang yang ada di situ ya, yang mau menolong Camilla gitu ya.
dan terlihat ada pedangnya si Krom. Itu pedang Krom saat ia masih menjadi manusia. Walah, ternyata pedangnya ada di sini. Ini pedangnya kemarin pas jadi manusia itu ya. Ternyata nggak ada yang memungutnya. Mungkin karena pedangnya murah gitu ya. Wah, barang murahan jarang dilirik orang. Dan beberapa saat kemudian ada dua petualang yang mendengar raungan monster, dan dua petualang itu melihat Ghoul. Ia mau menyerang petualang cewek, dan si petualang Archer pun menyerang si Ghoul dengan panahnya, dan ia mulai lari dari petualang itu. Itu si Krom ya, ternyata ia merancang strategi itu supaya Kamela diselamatkan sama petualang. Kamela mulai bangun dari pingsannya dan ia melihat dua petualang yang menolongnya. Dua petualang itu menjelaskan kalau si cewek habis diserang si Gold dan mereka berdua telah mengusir Gold itu. Kamela kaget, bukannya ia diserang sama Ogre, tapi yang diusir malah Gold. Ini maksudnya gimana dah? Apa yang sebenarnya terjadi? Ia nggak tahu sama sekali. Dan lagi, ia tadi merasa digendong sama kakaknya. Apa kakak Krom yang menolongnya? Tapi itu tidak mungkin. Kemudian Kamela merasakan tangannya memegang pedang. Ini pedang kakaknya. Ia pun melihat pedang itu dan ada pesan yang tertulis. Dan pesannya itu adalah, aku pasti akan kembali. Tunggu saja. Wanjir, melihat tulisan itu, Kamela langsung nangis. Ia yakin kakaknya yang menolongnya tadi, dan pedang ini menjadi buktinya. Kamela pun menangis terseduh-seduh melihat kakaknya telah menolongnya lagi. Waduh dah, malah mewek. Dan ya, Krom yang menjadi gol pun berlari. Ia masuk ke dalam gua yang lebih dalam. Dan ya, beberapa saat kemudian, saat ini Krom sedang berburu monster. Ia sedang mengejar Bugbear. Itu monster tentakel level 14. Ia menghajar monster-monster itu sampai pada modar. Tapi XP yang diperoleh cuma 15. Ini terlalu kecil. Ya, dahlah, makan dulu buat memulihkan HP dan MP. Tapi rasanya bener-bener nggak enak, bos. Rasanya aneh banget dah. Rasa tentakel kayak besi, dagingnya kayak kayu resin. Wah, bangke bener. Tapi anehnya, pas makan, tubuh Krom malah terasa menyegarkan. Jadi ya, daripada komplain rasanya yang nggak enak, mending ya dimakan terus dah untuk memulihkan stamina. Dan saat ini level Chrome masih 18, kurang 2 lagi untuk evolusi. Kemarin ia dari tengkorak berevolusi menjadi gold. Kira-kira setelah gold evolusinya jadi apa lagi ya? Chrome berharap ia bisa berevolusi menjadi sesuatu yang lebih mirip manusia daripada menjadi monster terus-menerus. Waduh, ya itu pun kalau memungkinkan terjadi gitu ya. Tapi ya dah lah, kita lihat aja nanti. Dan sekarang mungkin lebih baik mencari monster yang kuat seperti Ogre biar cepat naik level dan berevolusi. Akan tetapi ada sesuatu yang mendekati Chrome. Ia mau menyerang Chrome dari belakang dan slash. Waduh, malah kena bokdir. Ya, makanan Krom malah dibelah menjadi dua. Bahaya bener ini dadah. Dan ternyata yang menyerangnya itu adalah monster gargoyle level 21. Wanjir, ini monster patung gargoyle. Susah ini nyerangnya. Pakai pedang lagi itu monsternya. Ya, kemudian gargoyle itu menyerang kembali. Krom langsung menghindar. Serangannya cepat sekali itu. Krom kesusahan. Dan lagi, apa-apaan itu dadah. Gargoyle-nya malah mau menyembur. Ya, dan wah, anjir, malah nyembur api. Wadidaw. Krom langsung menahan serangan api itu dengan tangannya. Tapi ternyata gargoyle malah menyerang dengan pedang tusukan. Wanjir, semburan apinya cuma peralihan. Krom kembali menghindari tusukan pedang dari gargoyle. Dan Wanjir, malah jotos. Ternyata tidak hanya tusukan pedang, gargoyle juga menyiapkan serangan jotosan.
pedebah ini monster. Pinter banget ternyata ini si monster gargoyle. Krom pun terpental dan ia kejedor dinding goa. Ya bener-bener dah ini monster gargoyle bener-bener cerdas. Ia menyerang dengan penuh strategi. Ia harus berhati-hati ini ya. Dan untuk sementara kabur dulu dah, kabur kabur kabur. Nggak sanggup Krom melawan gargoyle ini. Tapi gargoyle terbang dengan cepat. Larinya Krom tidak bisa mengimbangi dengan terbangnya si gargoyle. Waduh gaswat. Dan Krom melompat dan ia langsung menghajar Gargoyle. Gargoyle terkena serangan Krom, tapi ia baik-baik saja. Tubuh Gargoyle terbuat dari batu, jadi ia baik-baik saja. Dijotos dah si Krom, anjir. Krom pun ditebas, tapi Krom menghindar. Tapi ya ternyata perutnya Krom kena itu ya. Waduh gaswat, ia pun lari sambil memegang perutnya yang terkena tebasan itu. Dan ternyata Krom sampai di jurang. Ya, itu jurang pas awal ia ngekill si anjing Hellhound gitu ya. Ini area yang pas untuk ngekill si monster gargoyle. Kemudian gargoyle menyembur apinya lagi. Krom terkena serangan itu dan ia langsung melompat ke dalam jurang. Gargoyle tidak membiarkan itu, tapi ternyata ia kehilangan Krom. Ya, tidak ada Krom ternyata di sini. Dan ternyata Krom tidak melompat sampai jatuh, ia malah bergelantungan di dinding jurang dan kemudian modar kaum monster batu. Ya, Krom melompat dan ia jatuh bersama Gargoyle. Krom mencengkram Gargoyle dengan kuat sampai-sampai ia menggigit leher Gargoyle dan ia tidak mau melepasnya. Dan tuh, Krom membenturkan Gargoyle ke tanah. Ya, ia membenturkannya saat jatuh dan modar dah si gargoyle. Hancur dah itu monster patung. Ya, Krom pun mendapatkan 108 poin XP. Dan ia pun naik level menjadi level 20. Wah, bener-bener susah ini ngalahin si monster batu. Bangke bener. Sepertinya monster level tinggi akan seperti ini terus ya. Susah dikalahin. Tapi dah lah. Yang penting sekarang goal telah mencapai batas level, kondisi evolusi terpenuhi. Ya, oke lah mantap. Ini yang ditunggu-tunggu sama Chrome, yaitu berevolusi. Mumpung keadaan lagi sepi, evolusi di sini sepertinya aman. Dan oke, ayo aktifkan evolution. Tubuh Chrome mulai bercahaya. Ya, muka Chrome mulai berubah. Tangannya jadi semakin terasa berotot dan cool. Chrome kesakitan karena tubuhnya membesar dan ia pun berevolusi menjadi shapeshifter. Ya, ini monster shapeshifter. Ini dia ya, monster evolusi kedua dari Chrome sang undead, yaitu shapeshifter. Tangannya lebih panjang dan ia menggunakan topeng. Wanjir, monster apa lagi ini dada? Si Chrome ini berevolusi menjadi apa ini? Chrome kaget. Sekarang ia lebih besar daripada sebelumnya, tubuhnya lebih tinggi, dan lagi ada topeng di mukanya. Chrome berusaha melepas topeng itu, tapi tidak bisa, bos. Chrome tidak bisa melepas topengnya. Ya, daripada susah ngurus topeng, lebih baik lihat statusnya seperti apa. Dan ternyata Shapeshifter memiliki skill, yaitu skill wujud menjadi manusia yang masih hidup. Tapi ini jadi kutukan bagi orang yang ditiru. Ya, ia akan modar secara perlahan. Waduh, skill ini malah mengerikan. Kurang penasaran dengan skill ini. Dan skill ini disebut Masquerade. Wah, keren juga lah. Sekarang Chrome punya skill regenerasi dan skill Masquerade. Dan lagi secara status poin, Shapeshifter ini memiliki poin status yang lebih bagus daripada skill gold. Mungkin kekuatannya setara dengan Ogre yang kemarin Chrome kalahkan. Dan bener-bener dah, ini membuat penasaran ya, yaitu skill Masquerade. Kira-kira ini skill apa sih ya? Bisa untuk berubah menjadi manusia. Kira-kira hal tersebut bisa berguna nggak ya?
Yah, daripada bingung, dicoba aja skill Masquerade. Bayangkan saja diri Chrome yang masih jadi manusia. Yah, Chrome kan udah modar ya, tapi walaupun wujud manusianya sudah modar, aslinya kan dia masih hidup ya. Kayaknya nggak bakal kena kutukan. Dan okelah dicoba skill Masquerade diaktifkan. Dan ya, tubuh Chrome pun bercahaya dan topengnya melayang yang kemudian Jros. Tubuh Chrome langsung hensin dan ia berubah menjadi dirinya saat manusia. Wanjir, beneran jadi manusia. Gila bener. Walaupun sedikit berbeda, terutama rambutnya yang putih, wajahnya yang pucat, giginya yang runcing. Wanjir, tapi dicoba dulu lah, dicoba untuk ngomong. Ya, dicoba A, I, U, E, O. Wah, bisa ngomong, bisa ini. Wah, mantap. Skill ini luar biasa. Akhirnya sekarang bisa menjadi monster yang mirip manusia. Wah, keren jempol bos. Bisa ngomong lagi. Tapi rasanya saat ini Chrome menjadi lemas. Tubuhnya seperti kehilangan energi. Apa ini efek menggunakan skill Masquerade ya? Dan ternyata setelah dibuka skill Masquerade, ternyata Masquerade-nya itu mengkonsumsi MP secara berkala, yaitu 1 MP untuk 10 menit. Dan sekarang Chrome memiliki 26 MP, artinya ada 260 menit, itu sekitar 4 jam. Jadi Chrome bisa menjadi manusia cuman dalam waktu 4 jam. Wah, merepotkan dah kalau cuman 4 jam. Padahal ia mau keluar dari gua dan kembali ke desa. Tapi kalau cuman 4 jam, ya bakal diburu penjaga desa dah. Karena ketahuan dia adalah seorang monster. Waduh, bahaya. Di skip dulu dah. Lebih baik naik level dulu biar tambah kuat. Dan ayolah semangat semangat semangat. Saatnya untuk berburu monster. Dan tiba-tiba duar. Wanjir, suara apa itu? Chrome kaget dengan suara itu dan ternyata itu adalah gempa. Apa-apaan ini? Kenapa malah ada gempa di dalam gua? Apa ini yang disebut dengan gelombang monster? Dan ya, tiba-tiba ada monster dan bush, duar. Ternyata itu bukan monster, itu batu yang gede banget. Batu itu jatuh dari atas. Ya, jatuhnya tepat di depan Chrome lagi. Wanjir, untung nggak kena. Bisa gepeng dah kalau tadi kena. Ya, syukurlah nggak kena. Dan bener-bener gaswat dah ini dadah. Sepertinya di dalam gua sedang terjadi outbreak. Ya, itu adalah gelombang mana jahat yang mulai keluar. Biasanya itu disebabkan oleh monster raksasa di sekitar naga. Atau itu ya, gelombang monster dari ratusan monster yang muncul. Apa monster-monster yang keluar itu adalah ogre atau gargoyle ya yang muncul kemarin itu ya. Ya, mungkin monster-monster itu muncul akibat dari outbreak. Outbreak dari mana jahat. Wah, kalau bener itu bener-bener buruk, bos. Harus segera diatasi. Kalau tidak diatasi, monster-monsternya bakal keluar dari gua dan menghancurkan desa. Waduh, bahaya. Ya, di saat sedang mikir hal tersebut, Chrome malah dikagetkan dengan munculnya monster di depannya. Itu gargoyle lagi, wanjir gaswat. Malah muncul monster patung lagi. Dan si gargoyle pun menyerang dengan pedangnya. Chrome menghindar, Chrome pun mengambil batu dan melemparnya ke arah si gargoyle. Ya, kena dah, malah kena mukanya si gargoyle. Tapi gargoyle baik-baik saja, nggak ada efek sama sekali. Sepertinya kalau dalam bentuk manusia, powernya Chrome jadi menurun. Waduh, gaswat ini dah, terlalu berbahaya. Kemudian gargoyle-nya menyembur api dan semburan itu mengenai Chrome. Gargoyle-nya pun menyerang kembali dengan tusukan pedang dan tiba-tiba buah. Wah, ternyata Chrome berubah menjadi monster lagi dan menghajar gargoyle. Chrome tidak memberi ampun. Ia terus menyerang gargoyle dengan pukulannya dan cerong.
Ya elah malah potol, kepala gargoyle malah potol sekali jotos. Walah, bener-bener OP ini, kekuatannya bener-bener maksimal. Power dari shapeshifter menggile. Sekali hajar langsung potol. Chrome pun mendapatkan 90 poin XP. Yang kemudian luka bakarnya akibat semburan gargoyle sembuh dengan skill regenerasi. Wah mantap, sembuh dengan cepat, top lah. Tapi ngalahin satu gargoyle tidak membuat Chrome naik level. Ini agak susah untuk naik level sekarang. Ya, walaupun tidak naik level, sekarang Chrome merasa tubuhnya segar bugar. Ia sudah tidak merasakan mana jahat dari dungeon ini. Sepertinya tubuh dari shapeshifter ini memiliki kekebalan terhadap mana jahat yang ada di dalam dungeon. Wah, gile bener. Ogre, gargoyle, atau monster-monster lain. Ya, sekarang gue nggak takut. Maju sini semuanya. Dan ternyata beneran dong, gargoyle-nya pada maju. Ya, mereka menghampiri Chrome. Wanjir malah muncul 3 gargoyle. Waduh kaswat. Kalau langsung 3 yang muncul, ya itu lebih baik kabur bos. Kabur, 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 kabur. Waduh dah kaswat. Untung berhasil sembunyi. Bangke bener dah. Malah keroyokan. Tuh monster ternyata bisa kerja sama ya. Kali ini aku harus hati-hati. Dan oke dah capcus, cari buruan yang lain. Dan beberapa saat kemudian, Chrome menemukan gargoyle sendirian. Ia pun menghajar gargoyle itu dengan mengkillnya sekali jotos. Ya, dengan cakaran Chrome, ia berhasil mengkill gargoyle itu dan ia mendapatkan 90 poin XP. Ia pun naik level menjadi level 21. Wah, ngekill 2 gargoyle baru bisa naik level. Ya, cukup merepotkan ini mah. Walaupun mudah ngekillnya, tapi gargoyle itu cukup lincah. Ia malah berhasil melukai Chrome. Ya, Chrome pun langsung menggunakan regenerasi. Saat ini tubuh shapeshifter ini membutuhkan 50 level untuk evolusi selanjutnya. Artinya kurang 29 level. Wah, lumayan banyak dah. Apa nyari monster yang kuat aja ya, biar naik levelnya cepet, atau nyari monster yang lemah-lemah, biar banyak kill-nya, tapi ya lumayan lama ya. Dan lagi di sini monster yang kecil-kecil sudah mulai berkurang. Ya daripada nyerang monster-monster yang lemah, lebih baik nyari gelombang monster yang tadi itu ya, yang tadi menyebabkan gempa. Kayaknya bakal banyak monster yang muncul, apa dicari aja itu ya. Kemudian di-kill lah bos monsternya, bakal naik level dengan cepat itu. Akan tetapi Crow mendengar langkah kaki, sepertinya ada seseorang yang datang dan ya langsung ngumpet, 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 ngumpet. Dan ternyata ada manusia. Manusia itu bernama Frank Frey, level 20, seorang warrior. Ada lagi itu namanya Guido, level 19, seorang archer. Dan satu lagi cewek namanya Sherry, seorang warrior level 18. Chrome berusaha sembunyi di balik batu. Ia mendengar percakapan mereka bertiga. Sepertinya mereka bertiga mengincar gelombang monster juga. Dan mereka mau menghentikan bos monsternya. Wah, malahan mau diburu sama manusia. Kemudian Guido mengatakan kalau ia tidak mau mengincar gelombang monster. Ia tidak berani. Dan ya, masih banyak monster yang bermunculan. Tapi si Frank berusaha meyakinkan kalau gelombang itu tidak dihentikan, nanti akan banyak monster di dungeon ini dan lama-lama akan keluar dan menyerang desa. Jadi harus dihentikan sekarang juga. Waduh, ini merepotkan bro, ucap Kido. Ya gimana nggak merepotkan, di sana monsternya banyak. Dan ya, di sono pasti ada rajanya atau ratunya si monster. Kalau cuman bertiga, ini impossible. Tapi Frank malah tambah semangat karena item-item dari raja atau ratu monster itu pasti mahal-mahal, bos. Jadi gaskenlah mumpung ada, ya mumpung ada kesempatan. Wanjir dah, malahan mau digas. Ayolah kawan-kawan, kita singkirkan gelombang monster itu. Jangan sampai kejadian 10 tahun yang lalu terulang kembali.
Waduh, itu kejadian di mana orang tua Krom dibantai sama monster serigala. Ya, Krom jadi teringat kejadian mengerikan itu. Kemudian tiga petualang itu masih berdiskusi dengan si Frank. Ya, Frank masih memaksa untuk mencari gelombang monster itu. Sherry yang dari tadi diam tambah ketakutan. Ya, gimana nggak takut ya? Iya, 10 tahun yang lalu juga diserang oleh monster. Ya, akibat itu ia juga kehilangan keluarganya. Ternyata si cewek itu nasibnya sama ya seperti Krom. Dan ya, karena dua orang merasa tidak sanggup, jadi ya pulang ajalah dulu ke ibu kota, laporkan masalah ini ke Guild di ibu kota, biar nanti ada tindakan pencegatan dari Guild ibu kota. Dan tiba-tiba Guido merasakan hawa kehadiran. Ia pun memanah. Ya, ia membidik sesuatu di arah balik batu dan buset, Krom kaget, ada anak panah melintas di depannya. Wanjir, ini Archer hebat banget. Ia bisa merasakan kehadiran dari Krom di balik batu. Ya, ternyata si Guido itu memiliki skill, yaitu Eye of Artemis. Itu skill yang dapat merasakan hawa kehadiran. Ya, kalau muncul sebagai monster, bisa di-kill ini, bah. Langsunglah aktifkan skill Masquerade. Oi, keluar. Kalau tidak, gue kill lu. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Muncullah monster bangke. Wanjir, malah mau diserang sama si Frank. Malah lagi proses lagi. Mas kuritnya ini masih proses. Sabar, sabar, sabar. Dan ya, berhasil. Krom langsung muncul. Ia langsung angkat tangan dan meminta maaf. Ampun bos, ampun, ampun, ampun. Gue cuman petualang biasa. Walah, malah ada manusia. Saya kira monster. Ucap Frank. Woi tolol, kenapa kau bersembunyi dari kami? Tanya Guido. Ya, Krom pun menjelaskan kalau ia tidak mau bertemu dengan petualang lain karena bisa terjadi kesalahpahaman. Ia cuma tidak ingin bertemu dengan petualang lain. Itu aja. Ya, itu alasannya seperti itu. Waduh, dah, sepertinya itu memang cocok denganmu yang memiliki aura yang aneh. Auramu dingin dan terasa gelap. Dan juga bajunya compang-camping. Ya, udahlah, sepertinya kau petualang yang introvert. Wah, ternyata mereka mempercayai si Krom. Tapi skill ini hanya bertahan 4 jam ya. Skill Masquerade itu bertahan 4 jam. Ia tidak boleh lama-lama berhadapan dengan para manusia, harus cari cara untuk kabur. Saat ini Krom dalam mode waspada, soalnya si Guido ia tetap mode tempur. Krom harus berhati-hati dengannya, soalnya ia tampak menyadari sesuatu. Ya, kemudian Frank minta maaf atas anak panah yang meluncur tadi, soalnya ia tidak tahu ternyata yang bersembunyi itu manusia. Ya, ucap Frank sambil mengamati si manusia yang muncul entah dari mana. Ya, bajunya compang-camping, tidak ada luka, tidak memiliki senjata. Di dalam dungeon tidak menggunakan senjata itu sangat mencurigakan. Pantas saja si Guido memasang posisi siap tempur. Waduh dah, Frank malah berhati-hati nih. Ya, Krom sendiri merasa aneh soalnya ia dipelototi terus dari tadi. Bisa bahaya dah kalau di sini lama-lama. Kemudian si Frank juga mikir hal yang sama, kira-kira diapain ini bocah? Yah, tanpa rasa ragu, Sherry menghampiri si Krom. Ia malah tampak khawatir dengan Krom. Krom jadi bingung, ia malah jadi salah tingkah itu ya. Guido langsung memperingati si Sherry untuk menjauh dari si pria tersebut. Tapi Sherry malah full senyum. Ia mengatakan pria ini baik, ia bukan orang jahat. Lihat aja dari matanya, itu mata dari orang yang baik. Waduh dah, Guido kaget. Ini cewek otaknya sengkel apa ya? Maaf atas kelakuan Guido, tapi apa kau di sini sendirian? Di mana teman-temanmu? Bukannya Guild melarang seseorang datang sendirian di dalam gua dungeon. Ditanya seperti itu, Krom malah tambah salting.
ia malah jadi malu-malu kucing. Hei hei hei, apa kau butuh bantuanku? Siapa namamu? Kau dari desa mana? Apa kau tersesat di sini? Wanjir dah ditanya seperti itu, Krom langsung kabur. Wadidaw, diberondong pertanyaan, Krom malah kabur dadah. Ia malah bingung mau menjawab, jadi ya kabur aja kabur kabur kabur. Kabur. Wanjir dah. Ya, Frank menyuruh Guido untuk berhenti, jangan menyerangnya, biarkan ia pergi. Mungkin ia mengalami sesuatu yang buruk di sini, jadi biarkan saja ya. Ya, si Sherry malah merasa kehilangan. Kenapa mas-mas ganteng itu malah pergi? Ya elah, dasar cewek tolol. Ganteng dari mananya? Dia itu compang-camping, pucat dan aneh banget dah. Mana bisa dikatakan ganteng? Protes Gido. Ya iyalah ganteng daripada di sini. Cuman lihat om-om berjenggot sama cowok aneh yang suka ditudung. Waduh dah. Ya karena si Sherry jengkel sama Gido, Frank pun menyuruh mereka untuk tenang, 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 tenang aja bos. Memang sesama petualang harus seperti itu. Karena beda kelompok, jadi ya wajarlah kalau kita saling mencurigai. Ya, daripada saling bertarung, lebih baik seperti ini. Tapi Sherry masih penasaran dengan pria tampan tadi ya. Soalnya ia belum tahu namanya. Gido jadi semakin kesal. Ini cewek apa bener sih suka sama pria yang aneh? Ya, mungkin mereka sama-sama aneh kali ya. Jadi saling suka gitu. Wadidaw. Kemudian Frank mau kembali ke topik pembicaraan. Sementara singkirkan dulu masalah si pria compang-camping yang bikin penasaran itu. Masalah utama sekarang adalah kita mau menghadapi gelombang monster atau pulang dulu laporan sama guide petualang. Ya, keputusan itu akan diambil oleh si Gido karena Gido yang paling waspada di sini. Jadi instingnya diperlukan untuk mengambil keputusan. Ya, Guido sedikit berpikir, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk maju terus. Kita hadapi gelombang monster dan naik level. Oke, mantap. Mendengar itu, Sherry jadi senang. Ia berterima kasih karena Guido mau melanjutkan menjelajahi dungeon dan menutup gelombang monster. Frank juga bangga sama si Guido. Lelaki memang harus begini, bro. Jangan lemah. Waduh, gue nggak lemah, cok, cok. Ucap gitu. Ya oke sip, kita langsung OTW mencari gelombang monster. Ucap Seri. Ya Seri bener-bener seneng. Tapi aslinya ia mau menghentikan gelombang monster itu supaya kejadian 10 tahun yang lalu tidak terulang lagi. Dan ya kali ini ia mau menghentikan gelombang monster. Ia harus kuat dan mengkill semua monster-monster itu. Oke dah gambarnya semangat semangat semangat. Dan ya scene pun berpindah. Kita kembali ke Chrome. Chrome sudah berlari. Ia sudah jauh dari tiga orang itu. Ia berhasil kabur dari tiga petualang itu. Ia pun mengecek ke belakang, sepertinya aman. Tiga petualang itu tidak mengejarnya. Dan lagian cewek itu apa-apaan dah. Kenapa malah memberundung dengan berbagai pertanyaan. Ya, Krom jadi salting itu ya. Ia jadi malu-malu kucing. Soalnya ia baru kali ini mendapatkan perlakuan baik seperti itu. Ya, soalnya ia sudah 1 minggu berada di dalam dungeon dan menjadi monster. Selama ini anggota partainya tidak pernah memperlakukan Krom dengan baik. Ia sering dibully, jadinya ya ia tidak pernah diperlakukan baik oleh teman-temannya. Dan tiga petualang itu malah bersikap ramah, kecuali si Archer itu ya yang tampak waspada. Tapi dua warrior itu tampak berlaku baik. Apa sebaiknya aku mengikutinya saja ya? Ucap Krom. Tapi sepertinya si Archer tidak akan membiarkannya. Ya, ia kan punya skill deteksi itu ya, Eye of Artemis. Itu skill yang merepotkan. Lebih baik tidak usah ke sana.
tapi pria itu benar-benar baik. Ia mengatakan kalau gelombang itu harus dihentikan untuk menghindari penyerangan monster-monster ke desa-desa yang ada di luar dungeon. Ia benar-benar memikirkan hal yang baik sejauh itu. Dan ya, kita tinggalin dulu si Krom. Kita kembali ke tiga petualang tadi. Saat ini Guido sedang mengendap-endap. Ia bertanya, apa itu bos gelombang monster? Wah, Frank menjawab, kalau sepertinya monster itu adalah bosnya. Soalnya Frank belum pernah menghadapi monster itu. Dan ini dia monsternya. King Gargoyle level 30. Wanjir besar banget. Tiga petualang itu tampak kecil. Dan sayangnya persembunyian mereka ketahuan. King Gargoyle melihat mereka dan roar. Wanjir, Raja Gargoyle-nya meraung-raung dan menebar intimidasi ke arah tiga petualang itu. Waduh, gaswat ketahuan. Sherry merasa ketakutan. Monster ini level 30. Ini di luar prediksinya. Tapi si Frank segera menyusun formasi untuk melakukan penyerangan. Dan ya, Frank akan menjadi tanker. Sherry akan menyerang dari sisi lain dan Guido menyerang dengan panahnya di belakang. Dan oke dah, langsung aja lah kita lakukan formasi penyerangan. Dan oke langsung dimulai. Aktifkan SWOT Strike. Dan boom. Frey meluncurkan skillnya, tapi malah ditahan sama si Raja Gargoyle. Tapi itu cuma serangan pancingan. Frank langsung menyerang lagi dengan tebasannya dan tuang kena. Akan tetapi waduh dah tubuhnya si King Gargoyle keras banget. Waduh tidak tergores sedikit pun. Kemudian Sherry datang. Ia menyerang, tapi ia malah diserang sama Gargoyle. Sherry pun menghindar. Ia pun mengaktifkan skillnya, yaitu Sword Princess dan Slash. Kena perut Gargoyle. Yah, tapi keras sekali. Sherry sampai gemetaran setelah menyerang Gargoyle itu. Yah, perutnya sangat keras bro. Kemudian ada anak panah meluncur dan mengenai King Gargoyle. Tapi anak panahnya malah hancur. Wah, bangke bener. Gargoyle-nya ini kuat banget. Pertahanannya sangat OP, berdebah dadah. Frank merancang kembali strateginya, soalnya King Gargoyle-nya pertahanannya sangat overpower, tidak bisa diserang dengan sembarangan, percuma kalau nyerang asal-asalan. Kemudian si King Gargoyle menyerang dengan pedangnya. Frank menahan serangan itu, tapi ini terlalu berat dan ternyata tidak hanya serangan pedang, tiba-tiba si King Gargoyle mengaktifkan magic area. Waduh bahaya, Frank panik dan muncullah Flame Dragon Vortex dan boom. Api berputar-putar menyelimuti King Gargoyle. Frank mundur, ia melompat, tapi sayangnya tangannya Frank terkena serangan api itu. Tangannya terbakar. Frank melihat Sherry. Wah, ternyata Sherry sudah tidak bisa bertarung. Ia harus melindunginya. Dan oke dah, gua nggak akan menyerah. Serang lagi. Sword Strike Wave. Dan tuh. Wanjir si Frank malah melompat ke dalam api vortex. Sherry mengkhawatirkan itu. Dan King Gargoyle-nya juga kaget. Si Frank ini malah nekat ya melompat ke api vortex. Dan ya, malah si Frank ini melakukan serangan beruntun. Dan slash. Cross Holy Slash. Dan boom. Wanjir cuman retak doang. Tapi sekarang saatnya Guido. Oke, poin arrow dan boom. Serangan panah meluncur dan mengenai mata yang ada di perut Gargoyle. Yah, King Gargoyle-nya malah kesakitan. Ia baru terkena damage. Oke, kelemahannya ada di mata perutnya. Guido, Sherry, serang bagian itu. Akan tetapi, wow.
King Gargoyle-nya meraung dan menyerang Frank. Ya, ia diserang secara mendadak. Ia tidak siap dan Frank terlempar, pedangnya juga terlempar, dan Frank pun pingsan. Waduh, malah pingsan. Pimpinan partinya malah pingsan. Wah, anjir, ini bahaya ini. Guido langsung menyuruh Sherry untuk kabur. Segera kabur dari sini, Sherry. Monster itu terlalu berbahaya. Jangan dilawan lagi. Anjir dah, Sherry nggak mau pergi. Ia mau tetap di sini dan menolong si Frank. Ia tidak bisa meninggalkan Frank. Ia akan melawan makhluk raksasa ini. Kau lari saja, Guido. Dasar bangke. Mana mungkin aku meninggalkan wanita. Dan si bapak tua itu bodoh banget ah. Dan ya, Sherry dan Guido pun melawan King Gargoyle. Mereka bertarung berdua. Dan ya, beberapa saat kemudian Guido dan Sherry sudah kalah. Mereka mencapai batas. Sherry sudah tidak bisa mengeluarkan skillnya lagi. MP-nya habis. Ia sudah kecapean. Guido malah terluka. Ia tidak bisa berdiri. Wanjir dah, pertarungan mereka berdua malah disensor tadi ya. Waduh, sayang banget. Dan ya, Guido yang sudah tidak kuat pun jadi pingsan. Dan Sherry ditinggal sendirian. Waduh, guys, waduh dah, itu malah King Gargoyle-nya malah menyerang. Ia malah meraung sambil mengangkat pedangnya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengambil pedangnya Frank, dan itu adalah Chrome. Ia malah datang menolong Sherry. Ya, ia menahan serangan dari si King Gargoyle. Sherry melihat itu jadi kaget. Ternyata mas-mas gantengnya datang menolongnya. Dan ya, Chrome langsung berjuang. Ia akan menolong si Sherry dan dua orang yang telah pingsan. Dan ia pun mengatakan, wah, 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 alias bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih ya sudah mau menonton saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam.